Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang soleh dan soleha yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, hari ini kita kembali belajar dari rumah melalui siaran TV Peduli Kota Parepare. Bersama saya Ibu Dr. Iksana dari UPTD SD Negeri 68 Kota Parepare. Dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3. Materi kita hari ini adalah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan dengan membaca surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anak-anakku yang soleh dan soleha, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini: 1. Siswa mampu menceritakan secara singkat kisah Nabi Syuaib alaihissalam. 2. Siswa mampu menyebutkan hikmah dari kisah Nabi Syuaib alaihissalam. 3. Siswa mampu menyebutkan keteladanan yang dimiliki oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Yang pertama, kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam berasal dari suku Madyam. Suku Madyam adalah orang-orang Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama Ma'an di pinggiran negeri Sam. Saat ini, Sam dikenal sebagai negeri Syria. Kaum Madyam kebanyakan bekerja sebagai pedagang karena kota mereka tempat persinggahan kapilah-kapilah dagang. Kaum Madyam tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah berhala. Selain syirik, ada kebiasaan buruk yang suka dilakukan kaum Madyam, yaitu suka berbuat curang. Mereka mengurangi takaran dan timbangan. Jika mereka menjual suatu barang, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Syuaib alaihissalam untuk menyuruh mereka supaya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyekutukannya. Nabi Syuaib alaihissalam melarang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Nabi Syuaib alaihissalam mengajak orang-orang Madyam untuk berbuat adil dan jujur dalam berjual beli. Di dalam Al-Quran surah Al-Hud ayat 85 dijelaskan bahwa Nabi Syuaib alaihissalam berkata kepada kaum Madyam, "Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil dan
Janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Kaum Madian benar-benar ingkar, kebenaran telah ditolak, dan mereka menentang ajakan Nabi Syuaib alaihissalam, sedangkan Nabi Syuaib alaihissalam telah bersabar. Nabi Syuaib alaihissalam merasa khawatir terhadap kaumnya akan asap yang menimpa mereka, maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum Madian. Mereka disambar petir yang sangat keras disertai dengan gempa yang sangat kuat sehingga mati bergelimpangan. Kaum Madian dibinasakan dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah dari kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Yang pertama, Nabi Syuaib alaihissalam memiliki sifat yang gigih, memperjuangkan nilai-nilai persaudaraan, cinta kasih, kesadaran, keadilan, kejujuran, dan ketulusan yang patut dijadikan teladan. Yang kedua, kreatif menyusun strategi ketika berdakwah. Yang ketiga, mendustakan kebenaran Allah Subhanahu wa taala dapat menyebabkan manusia tertimpa asap. Materi yang ketiga, keteladanan yang dimiliki oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Yang pertama, sabar dalam menghadapi umatnya. Yang kedua, taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, marilah kita menyimak video berikut ini. Nabi Syuaib alaihi salam. Iblis telah bersumpah di hadapan Allah untuk menggoda umat manusia. Hasil bujuk rayu iblis berhasil mempengaruhi kaum Madian. Kaum Madian dikaruniai rezeki yang melimpah dan kecerdasan dalam berdagang. Namun sayangnya, mereka telah terjerumus dalam kesesatan. Mereka telah melupakan ajaran yang benar dan berganti menyembah Al-Aikah, sebuah pohon yang sangat besar dan berdaun lebat. Di tengah kaum Madian yang sesat, Allah menunjuk Nabi Syuaib sebagai penunjuk jalan. Nabi Syuaib masih keturunan Nabi Lut dan ia dikenal sebagai nabi yang cerdas serta pintar berkhutbah. Nabi Syuaib begitu keras menyerukan agar kaum Madian berhenti menyembah pohon Al-Aikah dan kembali menyembah Allah SWT. Sama seperti kaum sebelumnya, kaum Madian pun menentang seruan Nabi Syuaib. Dalam berdagang, kaum Madian sering kali berbuat curang. Mereka sengaja mengurangi timbangan dan merugikan para pembeli. Karenanya, Nabi Syuaib menyerukan agar mereka berdagang dengan jujur. Seruan Nabi Syuaib ini semakin membuat marah kaum Madian. Para pemuka kaum Madian sudah tidak tahan lagi dengan dakwahan Nabi Syuaib. Mereka pun berusaha mengancam Nabi Syuaib serta para pengikutnya. Jika Nabi Syuaib tidak menghentikan dakwahnya, maka Nabi Syuaib akan diusir dari Madian. Sikap kaum Madian yang selalu menolak dakwah Nabi Syuaib membuat sang Nabi merasa sedih. Nabi Syuaib kemudian berdoa dan memohon petunjuk. Allah pun memerintahkan agar Nabi Syuaib pergi dari Madian. Setelah itu, Allah mengguncang Madian dengan gempa yang sangat dahsyat. Allah mengutus Nabi Syuaib untuk berdakwah di Ashabul Aikah. Tempat itu tidak jauh dari Madian.
Dan masyarakatnya pun sama dengan kaum Madian. Mereka menentang dengan keras dakwaan Nabi Syuaib. Bahkan peristiwa hancurnya kaum Madian tidak membuat mereka takut. Penduduk Ashabul Aikah menantang Nabi Syuaib untuk mendatangkan hukuman dari Allah sesuai cerita Nabi tentang kaum Madian. Kemusyrikan dan kekafiran kaum Ashabul Aikah mendatangkan hukuman dari Allah. Tiba-tiba saja mereka merasakan udara yang sangat panas membakar seluruh tubuh. Hawa panas itu berlangsung selama 7 hari berturut-turut. Setelah itu, langit berwarna hitam pekat, menandakan hujan akan segera turun. Namun, yang turun bukanlah air, melainkan api batu bara yang menyala. Sungguh luar biasa hukuman dari Allah bagi kaum-kaum yang sesat dan tidak mau beriman. Nabi Syuaib bersama pengikutnya kembali ke Madian. Kota itu tidak rusak meskipun diterjang gempa yang dahsyat. Hanya orang-orang yang menentang Allah saja yang dimusnahkan pada hari itu. Setelah itu, Nabi Syuaib kembali meneruskan dakwahnya. Sumber dalam Al-Quran surat Hud ayat 84 yang berbunyi, "Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syuaib. Ia berkata, 'Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan.'" Itulah tadi video singkat tentang kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, ibu akan memberikan soal terkait materi kita hari ini. Yang pertama, tuliskan 2 sifat tercela yang dimiliki oleh kaum Madian. Yang kedua, tuliskan 2 hikmah dari kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Yang ketiga, tuliskan 2 keteladanan yang dimiliki oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Selamat bekerja. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anakku dapat memahami dengan baik. Anak-anakku ingat 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan cuci tangan. Terima kasih atas perhatian anak-anakku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.